Jauh sebelum dunia mengenal istilah globalisasi, dua kebudayaan besar di ujung Asia sudah tumbuh dalam kesenyapan. Jawa dengan lembutnya falsafah hidup, dan Jepang dengan ketekunan serta kedisiplinannya. Keduanya lahir dari alam yang menuntut manusia untuk selaras, bukan menaklukkan. Jepang dengan 4 musimnya yang keras dan berubah-ubah, dan Jawa dengan tanah vulkanik yang subur namun mudah murka. Dari alam yang demikian, lahirlah manusia-manusia yang sabar, yang tahu bahwa hidup tak bisa selalu dikendalikan, tapi bisa dijalani dengan bijaksana. Di Jepang, ada nilai gaman, kesabaran yang tidak berisik, menahan diri dalam kesulitan tanpa mengeluh. Sementara di Jawa, ada nrimo ing pandum, menerima bagian hidup dengan hati yang lapang. Karena yang sudah menjadi takdir tidak perlu dilawan, cukup dijalani dengan tenang dan tekun dalam bekerja. Dua konsep ini menuntun pada satu hal, yakni ketenangan batin. Sebuah ketenangan yang lahir dari penerimaan, bukan dari kemenangan. Dan jika kita amati, nilai-nilai itu mengalir dalam keseharian mereka. Lihat bagaimana orang Jepang menunduk saat menyapa, dan orang Jawa merendahkan suara ketika berbicara dengan yang lebih tua. Dua gerak tubuh yang berbeda, tapi intinya sama, ialah respect alias rasa hormat. Rasa hormat pada orang lain, pada waktu, pada tempat, bahkan pada hal-hal kecil. Sebuah kesadaran bahwa setiap hubungan, baik antar manusia maupun dengan alam, harus dijaga dengan tata krama. Jepang mengenal konsep wa, yang berarti harmoni, sementara Jawa mengenal rukun. Keduanya menuntut manusia agar tidak saling menonjolkan diri, melainkan mencari keseimbangan di tengah perbedaan. Karena dalam harmoni ada keindahan, dan dalam keindahan ada kedamaian. Bahkan dalam cara mereka memandang kerja pun serupa. Orang Jepang percaya pada semangat gen baru, berusaha sekuat tenaga, bukan demi pujian, tapi karena itu adalah bentuk kehormatan diri. Orang Jawa menyebutnya tanggap ing sasmita, peka terhadap makna, bekerja dengan niat yang lurus, tanpa perlu banyak bicara. Mereka sama-sama menanamkan nilai bahwa kerja adalah ibadah, bukan sekedar kewajiban. Bahwa setiap hasil besar lahir dari ketekunan yang dikerjakan secara diam-diam, bukan dari gegap gempita euforia. Lalu jika kita menengok pada kehidupan perempuan di dua budaya ini, kita juga menemukan irisan yang halus. Perempuan Jawa dan perempuan Jepang dikenal anggun, tapi di balik keanggunan itu tersimpan keteguhan yang luar biasa. Mereka bisa menyokong, menjaga, dan menghidupi keseimbangan keluarga. Dalam diam, mereka menjadi pilar harmoni. Keduanya menjunjung tinggi nilai kesabaran, ketekunan, dan kesetiaan pada peran. Tidak dalam arti tunduk, tetapi dalam pengertian yang lebih dalam. Bahwa kekuatan sejati seringkali tak perlu ditunjukkan, cukup dirasakan lewat ketulusan. Nilai ini tampak dalam pakaian mereka, kimono dan kebaya. Dua busana yang lahir dari keinginan yang sama adalah memuliakan kesopanan dan menampilkan keindahan tanpa berlebihan. Keduanya menutupi tubuh dengan anggun, namun tetap menonjolkan karakter dan ketenangan pemakainya. Sebuah refleksi dari jiwa perempuan timur, sederhana, kuat, dan berwibawa. Jika kita selami lebih dalam, Jepang dan Jawa juga memiliki hubungan yang dekat dengan alam dan waktu. Ada penghormatan pada kesunyian, pada momen-momen kecil yang sering diabaikan. Di Jepang, hal ini disebut mono no aware, perasaan halus akan kefanaan, kesadaran bahwa segala sesuatu akan berlalu. Di Jawa ada ungkapan, urip iku mung mampir ngombe, hidup hanyalah singgah sebentar untuk minum. Keduanya mengajarkan kita untuk menikmati hidup apa adanya, tidak terburu-buru, tidak berlebihan. Karena pada akhirnya, yang abadi bukanlah harta atau nama besar, melainkan kebijaksanaan yang kita tanam dalam keseharian. Dan mungkin disitulah letak persaudaraan tak kasat mata antara Jepang dan Jawa. Sama-sama menghargai proses, bukan hanya hasil. Sama-sama mencintai keseimbangan, bukan keunggulan. Sama-sama menemukan keindahan dalam kesederhanaan. Budaya boleh berbeda,
bahasa bisa tak sama, tapi nilai-nilai yang mengikat manusia seperti kesabaran, harmoni, dan rasa hormat selalu menemukan jalannya sendiri untuk bersatu. Maka ketika timur bertemu dengan timur, yang kita temukan bukanlah perbedaan, melainkan gema dari kebijaksanaan yang sama, yang telah lama hidup di hati manusia.